Sholawat serta salam mari senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuq wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khayra zadit taqwa. Wa tazawwadu fa inna khayra zadit taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Walladzi aujaba alaina bis-sholati was-zakati was-siyami wal haji man istata'a ilaihi sabila. Wassalatu wassalamu ala nabi khairil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Petugas haji bukanlah tugas yang ringan, bukanlah tugas yang gampang, karena menjadi petugas haji dituntut pertanggungjawaban, menuntut para pelaksananya harus penuh dengan kesabaran, tanggung jawab, dan ramah serta profesional. Rohman, Kepala KUA Gaya Besari Petungan. Ketiga, saya sendiri Sukat Abdul Muiz, Guru Man 2 Kota Semarang. 4, Bapak Rustam, Guru SDN Serondol Wetan. 5, kami merasa tersanjung dan bahagia atas dukungan dan motivasi serta kehadiran Bapak Ibu semua. Yang kedua, kami seluruh petugas mohon maaf apabila selama kami berkomunikasi, berinteraksi dengan Kementerian Agama Kota Semarang ini di berbagai bidangnya, khususnya kepada bidang haji dan umroh, mungkin banyak khilaf, maka dengan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lalu yang keempat, kami seluruh petugas
karena sedemikian besarnya tanggung jawab yang harus kami emban, maka dengan rendah hati, dengan ketulusan hati, kami mohon doa dan restu agar nanti kami di dalam menjalankan tugas kami semua sehat. Kami dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga dapat membarengi, membersamai jamaah, dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman, dengan senang, dari berangkat hingga pulang semuanya sehat, dan kelak pulang membawa predikat haji yang mabrur dan hajat yang mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya penyelenggara pengawas PRI dan madrasah, kecamatan, guru, media, rekan kami, sahabat kami, segenap pelaksana di kantor Pemuda Kota Semarang yang kita doakan dan kita doakan selalu sehat dan sportif di para tugas haji kita tahun ini. Sejak awal kita lihat ini kekompakannya luar biasa, dan ini modal awal kita nanti tanah suci akan selalu sinergi ini karena tugas-tugas kita dan yang disampaikan oleh koordinator itu tidak ringan, dan kiranya Allah semuanya berganti atas ridho dan maunya. Hadir sekalian, kita bersyukur seluruh rangkaian penyelenggara sini pelan tapi pasti Kota Semarang hampir seluruhnya sudah tuntas, kecuali yang belum tuntas karena ada satu dua yang fluktuatif ini terus ya, ada penambahan dua turun keluar masuk itu mungkin di Bandung juga cukup pusing. Namun itulah romantika dan dinamikanya orang terus haji itu seperti ini, dan semua itu akan bisa kita selesaikan dengan baik. Kuncinya adalah kita ini memiliki niat yang baik dan kita memiliki kualitas yang baik. Insya Allah kita selesai. Kita bersyukur tahapan-tahapan telah kita selesaikan. Tinggal waktunya kita ini mengemas diri. Bagaimana agar ending ini nanti berakhir dengan baik. Jangan sampai ya, apa yang telah kita persiapkan, kita upayakan setiap saat ini nanti tidak akan bisa kita lakukan. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti teman-teman kesempatan ziarah bisa menyaksikan langsung. Bapak Ibu yang ada beberapa hal yang terkait dengan tanggung jawab bahwa haji tahun ini dan tahun sebelumnya adalah tugas negara dan misi yang harus kita jalankan. Ini adalah tugas negara, ini misi nasional. Jadi tidak ada kata lain kecuali haji penyelenggara sukses. Titik. Jangan kita mencari alibi dan argumentasi pak sebab ini dan itu. Kecuali memang kita sudah dalam umur, maka bersama menteri dan para kadwil tahun ini harus sukses dalam penyelenggaraannya dan haji pulang sesuai dalam keadaan haji mabrur. Kemudian yang tidak kalah penting, setelah sukses penyelenggaraan, kemudian dia juga akan mendapat banyak kebaikan-kebaikan yang akan dikeluarkan di Indonesia. Maka dengan tugas yang sedemikian berat ini, jadi kalau Pak Menteri itu maunya hasil, bukan proses. Jadi kalau kita berargumentasi, Pak itu begini loh, kemarin di Musdalifah itu kan ada ini, beliau itu tahunya semuanya itu Mantap.
maka kita jangan berargumentasi itu tidak baik. Dilaksanakan baru, kalau tidak bisa kita katakan kami tidak mau. Kalau ini yang kita pasang, maka seakan-akan petugas haji itu haram hukumnya sakit dan tidak boleh mengeluh. Karena ada persepsi, bagaimana kalau petugas yang sakit dengan jamaah yang kita layani? Maka prinsip-prinsip yang melemahkan diri kita ini harus kita tanggulangi. Yang biasa di rumah ini dilayani serba perintah, apa-apa minta tolong. Petugas haji besok tanggal 12 kita memberangkatkan ini harus menjadi petugas yang siap untuk melayani, bukan petugas yang untuk selalu dilayani. Kemudian yang kedua, ada persepsi jamaah haji itu pada kita bahwa petugas itu adalah pelayan, padahal kita ini adalah pemandu. Bedanya pemandu dengan pembawa adalah kalau pemandu mengkoordinir, mengkonsolidasikan, mengumpulkan informasi untuk mendapatkan kesan tentang sistem proses. Tapi kalau pembantu adalah orang yang harus siap diperintah apapun harus mau. Ini orang tua ini mas, ditolak beli itu mas beras di sana mas, saking kan bawaan saya itu tidak boleh sakit hati. Panjenengan kalau ada perlakuan dari jamaah yang disampaikan kepada petugas, rasa-rasanya beliau kurang paham ini, ya sudah, itu bagian dari konsekuensi kita seorang petugas. Kalau kita protes, bang saya bukan membantu dengan orang, karena dari 241 jamaah haji Indonesia yang tahun ini berangkat, kalau sampai ada yang merasa tidak terlayani dengan baik, jangankan tidak terlayani, yang dilayani baik saja kepada orang semuanya baik. Apalagi nanti kalau kita sebagai petugas ini memiliki sikap dan perilaku yang barangkali tidak berkenan di hati para jamaah, tidak mustahil mereka akan memposting foto mensiarkan, ya, sehingga orang bisa bahkan bisa merusak kredibilitas. Dan kita tahu persoalan-persoalan yang timbul di lapangan itu sangat dinamis. Kalau dulu pernah ada kasus pemondokan di Mina yang kata tidak ada persentatif, selesaikan di pemerintah, tahun berikutnya ada kasus lagi tentang sajian konsumsi. Katanya ada yang tidak terima pada waktunya, ya, ada yang seleranya tidak seperti itu. Kalau mereka merasakan ada kekurangan kemudian dia redam, dirasakan dan dilakukan ada masalah. Tapi kalau diviralkan, jadi satu kasus ini bisa membawa nama jelek semua jamaah. Inilah perlunya kita ini harus bersama-sama karena kita punya spirit bahwa haji kita ini harus sukses penyelenggaraan dan sukses untuk ibadahnya para jamaah. Kemudian yang dipesankan Pak Menteri dan Pak Kapolri bahwa haji kita membawa visi ke Indonesia dan membawa visi ke Islam. Ke Indonesia itu artinya bahwa kita ini sudah kadung dikenal jamaah Indonesia ini jamaah yang selalu taat, jamaah yang gampang diatur, jamaah yang selalu kompak, jamaah yang ramah, yang santun dan tidak neko-neko itu jamaah Indonesia. Baik di mata orang lain, tapi satu yang tidak baik, supaya beda saja. Kalau haji itu di toko-toko ini banyak orang yang pakaiannya seragamnya kayak pasti orang Indonesia. Karena mereka para haji Indonesia ini luar biasa, Pak. Harusnya mereka dengan living cost cukup, tapi living cost diterima, ya, uang cash dibawa, masih bawa ATM lagi. Jadi mereka kalau pulang uangnya utuh itu rasanya kering gitu ya. Gimana harus beli? Nah ini kita harus menjaga karakter yang sudah kadung, ya, diimpikan oleh banyak pihak bahwa jamaah ini jamaah yang teratur, jamaah yang kompak, jamaah yang bisa jadikan teladan bagi jamaah-jamaah yang lain. Ini kita punya peran dan tugas ya, dari para jamaah ini, para tugas ini, sehingga kita akan bisa bertahan sampai saatnya kita pulang. Kemudian misi-misi Islam. Jadi kita ini membawa nama baik kepada Islam. Makanya ada indikasi kalau sesuatu itu kurang baik. Meskipun Allah berfirman, wala wafata, wala nusuka, wala jidal, artinya sesuatu yang Allah
kan terjadi pada setiap jamaah. Meskipun kalau kita belum berangkat kayak tidak mungkin, mana mungkin Pak orang haji kok mau merofat ya, mau berbuat maksiat dan dia akan selalu bersengketa. Tapi nanti Bapak Ibu sekalian, selaku petugas akan melihat jamaah kita ini. Pada saatnya nanti akan ada semacam friksi-friksi yang timbul. Mereka itu yang haji spiritnya kurang kuat ini, banyak waktu yang terbuang. Orang yang dikemas sedemikian baik, kalau memang sifat dasarnya itu kurang baik, itu sebenarnya tidak bisa. Mungkin seminggu awal dia itu berbaik-baik dengan jamaah haji baru ya, tapi lama-lama kan kelihatan aslinya yang sering marah itu siapa, yang dengan suaminya sering musuh ya, tak musuh tuh berani misalkan, yang dia suka marah-marah kelihatan semuanya. Nah ini kita juga punya tugas di situ, bahwa yang diciptakan Allah itu sesuatu yang besar dan datang di surga, di dalam bumi juga. Nilai keislaman ini harus kita jaga, moralitasnya, yang lain ini harus kita jaga dengan baik. Kemudian yang lain bagus sekali ya, kunci dari petugas itu kan sebenarnya ada di konsolidasi dan koordinasi. Kita tidak mau nonton sesuai yang kita sampaikan di petugas bahkan tugasnya ABC, tapi di lapangan sangat dinamis, maka perlu adanya variasi dan inovasi layanan. Jadi problemnya ini membutuhkan orang-orang cerdik, orang-orang yang dia memiliki kreativitas untuk memberikan layanan. Jadi saya nanti sama akan bisa terselesaikan dengan baik. Kemudian pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Jadi nanti 40 hari kurang lebih di Tanah Suci itu akan banyak kemungkinan yang terjadi. Peristiwa-peristiwa baik yang mengenakan maupun yang tidak mengenakan. Kami berharap dengan berbakat nanti dari komunitas petugas ini itu ada komunikator, ada pihak yang mengkomunikasikan sesuatu yang kiranya perlu dilaporkan atau disampaikan pada kita. Jangan semuanya diam. Ketika kemarin terjadi kasus Musdalifah, orang di rumah sudah geger ramai, katanya bapak saya tidak sampai ke Mina sampai jam 10 siang, 12 siang. Gimana Pak ini yang terjadi sebenarnya? Karena mana ditanya yang itu tidak ada laporan dari teman-teman petugas yang tidak bisa jawab. Ingat bahwa mereka itu jamaah memiliki media komunikasi ya. Banyak orang kaya juga ini ya, canggih-canggih. Peristiwa hari itu langsung bisa sampai kepada keluarga dulu. Jadi kalau sampai aparat kita di kemudian akan itu terlambat informasinya lebih dahuluan mereka. Jadi terus ditanya Pak, gimana keluarga tahu? Peristiwa Mina tahun 2012 begitu. Saya itu termasuk petugas haji tahun 2012. Kejadian Mina yang menewaskan ratusan orang itu ada di belakang saya. Alhamdulillah saya sudah lewat. Namun orang rumah lebih tahu dulu daripada saya di sana. Karena saking banyaknya orang, sementara keluarga mereka yang biasanya mengalami kejadian itu langsung dapat informasi dari keluarga-keluarga mereka. Ini kepekaan kita. Karena apa Bapak sekalian? Apalagi masalah wafatnya seseorang yang wajib itu, kiranya petugas itu lebih bisa lebih tahu dulu tentang semua kejadian-kejadian yang baik atau yang tidak baik. Mungkin komunikasikan dengan kami biar kami bisa mencoba membantu mengkondisikan di pentingnya komunikasi, koordinasi dan konsolidasi. Kemudian kita sudah berjanji kepada pemerintah ada komitmen bahwa petugas haji itu insya Allah tidak ada petugas haji yang tidak berkesempatan haji, semua berkesempatan haji. Pernah disampaikan EWODD besok itu ada jamaah yang karena layanan kemudian tidak sempat menunaikan ibadah haji, kita harus ikhlas. Tapi mungkin betul jamaahnya ke Arafah itu masa kita petugas ada ikut. Karena yang masak niat saja berangkat, ya kita petugas tapi tak niatin ibadah. Sekarang itu. Tapi mana kalau ada ini kan namanya antisipasi, ada
jamaah yang dia itu harus ditungguin setelah dia sabar wukuf kembali lagi misalnya. Dan hal-hal yang lain kita ini memang harus komitmen dan siap menerima. Saya doakan semoga kita ini bisa sekalian memberikan ibadah. Nanti syukuri Pak ini anugerah yang luar biasa. Nanti insya Allah di belakang ada sesuatu itu. Ini kan doa semuanya. Kalau sering berdoa kayak gini kan memerlukan ya. Yang mendoakan kita senang. Kemudian jamaah yang kita bimbing dan ini hanya curhat saja pengalaman. Intinya bahwa mereka itu orang haji kita itu kalau haji itu sering bertanya, Pak bar ini ada Bapak Malik Pak, terus jurusan itu terus nanti itu Pak Imam pasti akan ditanya. Meskipun mereka dikasih penjelasan dalam manasik berkali-kali tentang sistem pesawat, kemudian situasi di tanah suci, tapi mereka nanti pada akhirnya karena jamaah kita ini banyak yang menggantung biasanya. Ini Pak Dokter pakai barang kita terus tidak itu Pak. Jam kita pakai ajaran haram, lupain nopo, pakai sepeda sepeda. Ini biasa kan? Maka kami berharap kalau bisa, kalau mungkin, kalau bisa membikin semacam kita tarik dari saat kita wukuf misalkan, bahwa nanti setelah kita dilepas dari transit Mayaran sini, itu nanti ada prediksi. Kloter 22 jam 12 sudah pas. Kita memprediksi masuk di embarkasi jam 2 mereka. Itu kita bisa memiliki bayangkan jadwal. Masalah prosesnya seperti ini, tapi meskipun tidak tepat sama sekali, tapi ada gambaran secara umum bahwa jamaah paling tidak dengan melihat jadwal yang baru ini saya itu bisa. Saya pikir ada beberapa petugas atau semuanya barangkali yang sudah seperti itu. Kemudian checklist yang paling kita bahas. Checklist itu penting bagi setiap petugas kloter, terutama yang Bandara Mendu dan Rombongan kita sampaikan. Jamaah itu karena baru sekali dia ibadah haji, itu kadang-kadang ada rangkaian ibadah menyangkut wajib, rukun dan lain sebagainya itu yang terlewati ya, karena satu dan lain hal. Ini kita punya kewajiban tugas kloter ini. Kita tolong pada ketua rombongan dan ketua reg juga bisa untuk memastikan bahwa jamaah yang ada di bimbingannya itu di wilayah itu nanti akan semua bisa menunaikan tahapan-tahapan ibadah. Ini ya semacam prakarsa saja. Nanti kita bikin cek-cek ya, begitu untuk membantu mereka. Dan yang terakhir saya sampaikan, endingnya kita bikin jamaah haji kita di haji yang mandiri. Jadi mulai dalam manasik juga saya sampaikan, pertama kali ketika kita nanti landing di Madinah atau di Mekah, kemudian ke Makkah itu yang paling penting. Apalagi nanti ketika di Mekah sekitar 30 hari kita di sana itu, kiranya petugas itu yang harus tahu dulu tentang posisi maktabnya, arahnya, menghadapnya, jurusan ke Masjidil Haram. Ya. Jangan sampai ke jamaahnya Pak nanti ini maktab menghadap kemana Pak ya? Itu apa masalahnya? Sehingga ketika dia pulang di Indonesia ini cerita, saya kemarin sempat hilang di sebelah selatannya masjid itu. Padahal selatannya dia nggak paham juga. Dan selama tidak paham itu utaranya apa? Bagian masalah utara dan selatan sama-sama tidak jelas. Maka petugas itu nanti akan menjadi pihak yang akan selalu ditanya oleh para jamaah. Ajaran haram numpang nomor, terus haltenya di mana? Terus sama saja itu berapa? Memang untuk kesigapan dan kecerdasan para petugas yang nanti para jamaah itu bisa betul-betul melayani. Saya pikir yang saya sampaikan semuanya sudah dimiliki oleh para petugas. Amin. Tinggal cak-cakannya lagi diperlukan. Saat itu kuncinya di konsolidasi dan komitmen kita bersama, sehingga dalam pelepasan ini nanti kita berharap petugas kita ini akan membawa misi haji Indonesia, akan membawa nama baik Indonesia dan membawa nama baik agama kita, agama ini melepaskan juga melepasnya
tanggal 12 dan 2 insya Allah nanti kalau dengan wali kota bulan lepas alhamdulillah kita mohon pada Allah semoga kegiatan ini bisa berkah dan ada manfaatnya. Amin. Bagi sekalian yang tahun ini di kesempatan bisa kita haji sebagai tugas, saya lupa nih bukannya saya baru carry ini, saya baru tahu jadi di kota Semarang ya termasuk sebagai jadi seorang setahu saya kemarin itu hanya sportif ya. Jadi di Mekah ini disebut perempuan ini larinya cepat dan semoga tetap sehat juga. Semoga Allah mudahkan niat kita semuanya. Kita wasilah dengan kita bersyukur kita di Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama dari kantor seluruh yang terima kasih kepada sekalian yang telah menyiapkan menu lainnya dan ini sekaligus juga kaitan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.